Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kif tasta'iddu? Mawdu' al-an menggapai keberkahan ya, di bulan Ramadan. Kata barokah atau berkah atau barokah, barokah itu maknanya banyak, tetapi pada umumnya ziyadatul khair, tambah banyak, tambah luas, pokoknya tambah banyak. Itu maknanya pada umumnya. Dan kalau kita sebagai santri ya, mengkaji barokah, tidak lupa juga mengkaji takzim. Nanti sebelum kita ke barokah, kita akan mengkaji apa itu makna takzim. Takzim mengagungkan, takzimul ilmi, mengagungkan ilmu. Bukunya disiapkan, telinga dipasang dengan benar. Kita akan mulai. Kalau masih ngobrol belum mulai saya. Udah siap? Saya akan mengkaji dengan bahasa yang sederhana sehingga kalian ini paham, dan yang paling penting adalah bisa mengamalkan ya. Dan saya berharap setelah mengkaji ini ada perubahan yang lebih baik. I'lam bi anna talibul ilmi la yanalul ilma wa la yanfa'u bihi illa bi ta'zimil ilmi. Ya, sesungguhnya orang mencari ilmu itu ya, seperti kalian santri, para pencari ilmu, tidak akan bisa sukses ya, atau tidak akan bisa merasakan manfaatnya ilmu tersebut kecuali dengan takzim atau mengagungkan ilmu yang kalian pelajari. Wa ahlihi wa ta'limul ustadzi wa tauqirihi, dan mengagungkan apa ya, apa-apa yang berhubungan dengan ilmu, dan mengagungkan orang yang mengajarkan ilmu. Jadi kalian tidak akan sukses, berhasil, kecuali kalian ini mengagungkan atau takzim terhadap ilmu tersebut. Terus hal-hal yang berkenaan dengan ilmu, tempatnya ya, menghormati tempatnya, dihormati, mungkin dibersihkan, terus orang-orang yang di sekitar kalian yang juga mempelajari ilmu sebagaimana kalian mempelajari ilmu tersebut, menghormati teman-temannya ya, menghormati gurunya. Ini adalah kunci ya, dan ini sesuatu yang sangat penting diajarkan di pesantren. Ada orang bertanya, Ustadz, apa sih bedanya di pesantren dengan tidak di pesantren? Ini masalah takzim ya, santri harus paham itu. Makanya saya
beberapa hari yang lalu mendengarkan berita, membaca berita, ada santri dipukuli, ada santri dibully, bahkan ada yang meninggal. Berarti ini pelajaran nggak dikaji, ya. Ini pelajaran nggak akan dikaji, sehingga santri nggak paham. Kata takzim itu nggak paham. Ya. Ini bahaya. Padahal ini adalah pelajaran yang sangat dasar. Dulu saya itu mondok puluhan ribu santrinya. Selama saya masuk pondok sampai keluar sekian tahun, itu tidak pernah ada kata bully, itu nggak pernah. Dan santri baru dikerjain, santri baru dipukul, itu nggak pernah ada. Saya merasakan betapa saya masuk sebagai santri baru, ya, itu dibantu oleh kakak, ya, kakak kelas itu, kakak kelas jauh, ya, itu dibantu. Kalau ada apa-apa kita kalau kelahi itu bukan dengan kakak kelas, ya. Kalau kelahi dengan teman kita itu dipisah sama kakak kelas, dinasehati, itu luar biasa. Ya. Dan kami pun juga menghormati senior itu. Karena apa? Ini dikaji, santrinya paham dan diamalkan. Ya. Itulah pentingnya kalau kita tepat dalam mencari ilmu. Kadang kalau kita nggak tepat dalam mencari ilmu, seolah tinggi ilmunya, kitabnya gede, wah banyak kitabnya, tafsir, kitab hadis dan sebagainya, tapi bodoh, karena dia tidak mampu menempatkan. Makanya kasus bully itu sebenarnya kasus bodoh sebenarnya. Masa ada santri kok bully gitu, aneh. Sampai sekarang itu belum terpikirkan. Ada santri bully temennya itu belum pikirkan. Berarti kan ini at-ta'lim muta'alim ini nggak dikaji. Makanya kalau dalam pesantren tidak ada ilmu at-ta'lim muta'alim, berarti satunya bisa bodoh-bodoh. Itu bahaya, karena nggak paham. Ilmu itu akan bermanfaat kalau sang pencari ilmu itu menghormati apa-apa yang berhubungan dengan ilmu tersebut. Ya. Kemarin saya sempat singgung betapa mulianya kita mempelajari ilmu fikih, luar biasa. Ilmu akidah, ilmu fikih, dan itu akan bermanfaat, ya, kalau kita menghormati, menghargai, mengagungkan ilmu tersebut. Ya. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini semua santri dengar. Ya, saya khawatirnya yang saya sampaikan ini santri ada yang nggak dengar, itu bahaya. Ini bukan kajian biasa. Kalau kalian tidak bisa ini, maka semua ilmu yang kalian dapat itu tidak ada manfaatnya. Hampir-hampir nggak ada manfaatnya. Kalian nyantri bertahun-tahun tapi kelihatannya bukan santri, itu bahaya. Dan saya selalu sampaikan begini, santri itu masuk pesantren ini amanah kepada semua pesantren di seluruh Indonesia. Kalau kalian berbuat hal yang tidak patut, itu yang malu itu keluarga pesantren, malu, pimpinan pesantren itu malunya luar biasa, dan pesantren lain juga ikut malu, ya. Tapi kalau kalian berbuat bagus, mengharumkan nama pesantren, ya, pimpinannya juga senang dan pesantren lain juga ikut bangga. Ini pendidikan ini dipertaruhkan, dan ini harus paham kalian hal-hal yang seperti ini. Kalau dengar lagi ada yang dibully dan sebagainya, sedih saya. Berarti pelajarannya bertahun-tahun itu ya ada gunanya gitu. Kila ma wasala min man wasala illa bil hurmah. Dikatakan tidaklah akan mencapai seseorang kecuali dengan mengagungkan hal tersebut, ya. Pelajaran sesusah apapun, ya, kelihatannya kalau kalian suka dengan pelajaran itu kelihatan mudah, ya, jadi kalian ini berusaha suka dulu dengan pelajaran, berusaha
husnudzon dengan gurunya. Ya. Pokoknya gurunya dihormati. Kalian menghormati guru saja, jadi mudah pelajaran, nilainya jadi bagus. Ya. Contoh, kalian pulang dari pesantren, ya. Kalian menghormati orang tua kalian, menyayangi orang tua kalian, pokoknya hormat ditunjukkan. Suasana di rumah itu jadi nyaman, apa-apa dikasih kalian itu semua orang tua. Itu luar biasa keutamaan menghormati sesuatu, apalagi kalau orang tua kalian. Dari sini paham? Wama saqata man saqata illa bitarkil hurmah wa ta'zim. Tidaklah akan gagal seseorang yang telah gagal kecuali dia mengabaikan hormat. Dapat dipastikan kalau dia tidak hormat, maka dipastikan pasti gagal, ya. Tidak akan berhasil. Ya. Dia mengerjakan sesuatu tapi dia tidak menghormati, mentakzimi sesuatu yang dia kerjakan, pasti gagal. Makanya orang itu nggak cukup dengan pinter, butuh cerdas. Cerdas, mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan juga dikatakan al-hurmatu khairun minat ta'ah. Memuliakan itu lebih baik daripada patuh. Ya. Patuh ada kalanya terpaksa patuh. Ya. Kadang nggak suka, ya ini perintah patuh. Tapi hormat ini lebih dari itu. Mengerjakan, dia berusaha untuk suka. Ya. Ala taro anal insana la takfuru bil ma'siyati wa innama yakfuru bitarkil hurmah. Apakah kita tidak melihat bahwasanya seseorang itu tidak akan menjadi kufur dengan melakukan maksiat? Maksiat itu ada kalanya dosa besar, dosa kecil, ya. Tetapi dia kufur karena apa? Dia meremehkan sesuatu atau tidak memuliakan sesuatu. Itu bahaya. Tidak memuliakan sesuatu, berarti dia meremehkan. Hati-hati dengan meremehkan, karena itu adalah sebenarnya kekufuran. Nanti akan menjadi su'udzon, nanti akan menjadi lemah kalian karena meremehkan sesuatu, dan itu adalah sumber kegagalan. Dia meremehkan sesuatu, padahal dia itu sebenarnya meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meremehkan temannya. Mungkin temannya tidak mempunyai kelebihan sebagaimana dia mempunyai kelebihan, padahal sebenarnya dia itu meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia nggak sadar. Tapi bagi orang berilmu, dia beristighfar, astagfirullah, ya. Mungkin dia lebih baik daripada saya, ya. Di sisi lain mungkin dia lebih baik, tapi di sisi ini mungkin kebetulan saya yang unggul. Tapi dia nggak bisa meremehkan, ya. Kalau dia tahu masalah ini, maka dia akan menghormati. Nah, dengan kajian ini saya berharap santri benar-benar paham, ya. Santri Darul Mulid benar-benar paham. Ini adalah ilmu yang selalu dulu dikaji di pesantren. Kenapa santri dulu itu orangnya takzim, ya kan? Dengan gurunya, bahkan dengan gurunya di belakang saja mengkritik aja nggak berani.
ya. Di belakang ngobrol dengan temannya, kekurangannya guru itu nggak berani. Meritik aja hanya satu kata, walaupun guru itu banyak kelemahannya, tapi untuk diungkapkan kelemahannya satu kata pun tidak berani. Ya. Terus dengan temannya, dulu mah nggak ada musyrif, ya. Ada santri puluhan ribu, musyrif itu nggak ada, tapi semua aman. Nggak ada kasus pembulian, apalagi pemukulan, nggak ada. Karena apa? Karena santrinya paham ilmu ini. Sebelum mempelajari tafsir, ya, sebelum mempelajari fikih yang sangat tinggi, mereka sangat paham dengan ilmu ini. Ya. Ini kunci sebenarnya. Kalau nggak paham, maka dia mondok saja fisiknya, jasadnya, tetapi akhlaknya hampir-hampir tidak sama atau bahkan beda dengan anak yang mondok, ya. Sama saja dengan yang tidak di pesantren. Ini ilmu yang sangat penting. Makanya nanti kalau ada santri yang senior meremehkan adik kelasnya, kamu colong ini gapakan ke sono, ini kan meremehkan. Berarti santri senior itu tidak punya ilmu sebenarnya. Hanya saja dia mondoknya pertama saja, dia sombong, ada air, kamu junior ini bawa sana airnya gitu. Sebenarnya dia itu nggak punya ilmu. Pada saat itu wibawanya jatuh di depan juniornya, ya. Dia menjatuhkan wibawanya nggak sengaja. Dia menunjukkan kebodohannya, itu nggak sengaja. Sehingga apa? Dia tidak akan dihormati sampai kapanpun. Maka jangan salah langkah. Orang berilmu itu langkahnya hati-hati. Ya, makanya orang ahli fikih itu hati-hati sekali. Ya, ini hal apa haram, ini syubhat apa tidak, perbuatan saya ini benar apa salah. Karena apa? Salah perbuatan kita nggak dihargai. Jangankan Allah Subhanahu Wa Taala, orang di sekitar kita aja nggak menghargai kita. Coba kalau jangankan kalian, saya sebagai santri, kamu saya di santri, kamu tak sendal gitu, bapak sendal saya begitu, nggak mungkin santri menghargai saya. Itu saya padahal pimpinan pesantrennya, ya. Apalagi kakak kelas gitu. Begitu, ini ilmu penting. Kalau kalian nggak paham ini, wah, kalian nggak akan dihormati. Ustaz, saya kan nggak mencari kehormatan di depan manusia, mencari kehormatan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iya, Allah pun juga benci. Saya sampaikan tadi bahwa meremehkan atau tidak mengagungkan sesuatu itu adalah yang kufur yang sebenarnya, melebihi dosa maksiat. Ini bahaya. Dari sini paham? Ya, semoga bisa diamalkan. Saya ingin melihat santri Darul Munir adalah santri yang penuh dengan takzim, ya, menghormati. Takzim ini adalah ilmu mahal, ilmu yang sangat mahal. Kalian nanti bisa menjadi sukses, bahkan menjadi seorang pemimpin, ya, karena takzim. Bahkan bisa masuk surga, ya, itu karena apa? Takzim. Ya. Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi as-sakinata wal waqar. Belajarlah ilmu kalian, karena ilmu ini pokoknya harus belajar dimanapun kalian, kapanpun belajar. Wa ta'allamul ilmi as-sakinah wal waqar, dan belajarlah ilmu itu dengan tenang dan khidmat. Ya, dua itu, tenang dan khidmat. Ini kunci. Dua. Tenang, pokoknya jangan neko-neko. Bisa nggak bisa itu relatif. Tapi kalian harus tenang, khidmat. Jangan bikin gaduh. Jangan terlalu bikin sensasi. Ya. Pokoknya berbuat aneh-aneh. Ya.
biar kelihatan beda, nggak usah. Pokoknya tawadhu aja, ya. Wa tawadhu, dan rendah dirilah kalian liman ta'allamu minhu, kepada orang yang mengajarimu. Pokoknya sudah, makanya dari sini nanti sampai kapanpun kalian, bahkan sampai lulus, ya, jangan sampai ada sedikit pun lisan, apalagi dalam hati, meremehkan guru kalian. Bahkan sampai sekarang ini saya, kalau ada sesuatu hal atau kesulitan, ya, atau melakukan hajat tertentu, saya masih menghubungi guru saya dulu, guru tahfidz. Ustadz, saya mau gini-gini, mohon doanya. Oh ya, gitu. Luar biasa. Bahkan ini aja cerita, ya, saya ulang lagi. Dulu saya pernah meremehkan guru IPS, guru SMA saya. Gurunya ini setahu saya nih, ya, hampir-hampir nggak pernah sholat, ya, guru umum di luar, ya. Ya, pokoknya kayak sukanya nyanyi, pokoknya anu lah, ya maklum bukan di pesantren, ya, karena saya selalu di pesantren, terus pesantren nggak ada sekolahnya, terpaksa saya sekolah di luar pesantren. Karena diajari di pesantren ini menghormati guru, ya guru saya hormati, pokoknya guru apapun, guru PKN, guru BK, guru matematika saya hormati terus. Nah, pokoknya suatu ketika saya meremehkan, ngikuti teman-teman, dengan menyebut sesuatu dengan sebutan yang buruk. Ini di depan orang tua saya. Atau saya pulang, ya, liburan, saya mengatakan, wah, guru ini tuh teman-teman menyebut dengan sebutan ini, sambil saya ikut ketawa juga, sebutannya sebutan buruk. Saya tidak mengungkapkan kelemahannya, tapi hanya guru ini sih disiplin, tetapi teman-teman menyebutnya dengan sebutan ini, sambil saya meremehkan seolah-olah pendukung gitu kan, dengan sebutan itu. Maka orang tua saya itu marah. Itu guru kamu gitu kan, nggak boleh. Padahal bukan guru pesantren, ya, guru luar. Nah, semenjak itu langsung suara saya itu hilang. Itu sehari setengah, hampir 2 hari saya itu tidak bisa bersuara, kontan semenjak itu, Mas. Makanya semenjak saat itu saya, wah, banyak istighfar. Bahayanya meremehkan. Nah, itu harus paham dalam hal ini. Biar duduk dulu santri, kalau belum duduk semuanya, karena santri sekalian, ini ilmu yang harus semua santri paham, pelajari. Kalau santri nggak mempelajari ini, maka nuansa pesantren ini kurang. Ya. Sekarang banyak sekali laporan-laporan, bahkan berita-berita yang sampai ke saya itu luar biasa. Pesantren zaman sekarang, zaman now, ada apa ini? Oh, mungkin karena nggak dipelajari ilmu-ilmu seperti ini. Santri langsung belajar akidah akhlak, santri langsung belajar fikih dan sebagainya. Ilmu adabnya ini nggak dipelajari, sehingga nuansa santri ini kurang. Di pesantren, tapi nuansa santrinya kurang. Ya, saya berharap tidak terjadi di Darul Munir. Saya ingin di Darul Munir ini nuansa santri, suasana santri benar-benar ada. Ya. Di depan gurunya, di belakang gurunya, ini sama. Cara bergaulnya, cara ngomongnya santri aja beda. Ya. Santri itu lebih ke tawadhu. Ya. Kalau guyon ya namanya bercanda biasa. Ya. Tapi nggak sampai bercanda sampai membuat kelahi, itu nggak pernah ada. Itulah suasana santri. Kalau saling ngejek dikit biasa, tapi yang diejek juga tidak marah, ya kan? Yang mengejek juga tidak ada kebencian, ya namanya akrab. Itulah suasana santri. Tapi kalau sampai
keluar dari real itu, bahaya. Saya teruskan, ya. Dengan takzim, ya. Takzim menghormati sesuatu, ya. Nanti ada hubungannya dengan barokah, ya. Apalagi sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan sampai ke bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun barak. Akan datang, ya, sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Barokah itu kita cari. Hidup ini kalau nyaman itu karena barokah, ya. Kalau nggak barokah, kepetok-petok katakan. Contoh begini, ada orang mempunyai harta ya biasa-biasa saja, hartanya tidak banyak, cukup, tapi karena barokah, harta yang dia miliki itu barokah, maka harta itu bisa dia gunakan untuk memenuhi kehidupannya dengan tenang, ya, dengan tenang, karena hartanya itu barokah. Lah, apa yang menyebabkan harta itu barokah? Dulu pernah kita kaji. Nah, dari yang halal, dia usahakan dari yang halal, terus hartanya halal, ya. Harta yang tidak dari mendolimi orang lain, harta yang tidak dari keserakahan dan sebagainya. Akhirnya harta itu barokah dan mendatangkan ketenangan bagi pemiliknya, bagi penggunanya. Lain dari dia punya harta, tetapi dia cara mencarinya, cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, tidak baik. Walaupun banyak kelihatannya, tidak bisa mendatangkan keberkahan, bahkan mendatangkan bencana. Hidupnya susah terus, hidupnya mengeluh terus, banyak masalah dan sebagainya. Makanya keberkahan itu, keberkahan itu kita cari, ya. Makanya ada yang mengatakan barokah itu sesuatu yang keramat, ya. Segala hal yang orang lakukan agar dapat mendapatkan barokah. Ma'ani al-barokah, ya, makna atau makna dari barokah. Lil barokati ma'ani. Barokah itu maknanya itu macam-macam, banyak sekali makna barokah. Syatta takhtalifu bi ikhtilafi siyaqiha minal ayati wal awil hadis. Banyak berbagai versi makna-makna, ya, barokah, baik dari ayat-ayat ataupun dari hadis. Awil asar, au dari asar. Tamam ma'aniha, tapi makna pada intinya, ya, barokah itu bermakna az-ziyadah wan nama. Ziyadah ini bertambah, an-nama ini berkembang, bertambah dan berkembang, ya. Makna barokah bertambah dan berkembang. Nah, ini kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang sedikit, ya, tapi sedikit itu walaupun tidak banyak, tetapi kita mengharapkan keberkahan, ya, itu akan hasilnya jadi banyak. Kalau orang faham ini, dia akan hati-hati. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, ini mendatangkan keberkahan atau bencana. Contoh,
dia mempunyai uang tidak banyak, dia akan uang ini akan jadikan untuk usaha biar barokah, maka uang ini ya uang segini saja, ini uang halal, tidak pinjam, tidak ada ribanya, sehingga usahanya ini berkembang. Tapi ada orang yang serakah, orang yang tidak paham dengan barokah, dia mencari modal dengan meminjam uang di bank, riba dia ambil penting banyak untuk modal, akhirnya apa? Nggak barokah uang itu, akhirnya jatuh lah dia. Ini bahayanya. Wal haqiqah annal barakah sirrun la hiya waqayat zadahullahu ta'ala. Barokah ini sifatnya ini sirrun, ya, yang bisa merasakan kita. Allah berikan kepada kita, betapa senangnya orang kalau Allah berikan keberkahan dalam hidup. Hidupnya barokah, yang penting dia tenang saja, mau ngapa-ngapain Allah mudahkan, ya. Makanya dari sini nanti, ya, santri tolong membuka semua lemarinya, dibuka, dihitung itu, adakah satu helai, ya, benang atau satu lembar kain, satu baju yang bukan miliknya, langsung keluarkan. Ini bahaya. Ini nanti yang bisa menghalangi keberkahan, ya. Pastikan apa-apa yang ada di dalam lemari kalian itu benar-benar punya kalian. Nah, ini santri yang cerdas. Santri yang cerdas adalah santri yang sangat menjaga tempatnya, menjaga tempat tidurnya, menjaga tempat pakaiannya, tempat bukunya. Jangan sampai ada satu pun atau barang kecil pun, mungkin kita nggak sengaja, ini punya orang lain, keluarkan. Ya. Makanya sampai sekarang ini saya nyuci juga bareng-bareng, tapi 2 hari sekali, 3 hari sekali, gitu. Paling lama sepekan sekali. Itu lemari saya itu saya cek, ada nggak kaosnya orang lain. Bahkan kalau santri, ada nggak celana dalamnya orang lain yang masuk ke dalam lemari kita, kaos kakinya orang lain. Kalau ada cepat keluarkan satu juga, karena kalau tidak itu jadi malapetaka, ya. Kadang doa kita nggak dikabulkan. Waduh, kenapa doa kita nggak dikabulkan? Dan banyak masalah, ngapal susah, mondok ada masalah terus. Jangan-jangan, ya, ada satu pasang atau kiri atau kanannya saja kaos kaki yang sembunyi di rak kita nggak tahu, karena kurang teliti. Makanya inilah rahasianya kenapa orang ahli ilmu, ahli fikih satu itu lebih ditakuti setan ketimbang 1000 ahli ibadah. Padahal ahli fikihnya ini sedang tidur, ahli ilmunya sedang tidur, karena ahli ilmu itu sangat jeli, ya. Hal-hal yang kecil dia sangat jeli, susah setan untuk menggodanya, gitu kan. Kalau orang ahli ibadah mah nggak jeli, yang penting ibadah aja, hasad ada di dalam hatinya, ya kan. Takzim nggak ada, gitu kan. Keberkahan juga nggak dia cari, yang penting ibadah aja, seolah tenang ibadahnya. Tapi kalau ada kurang jeli, ya, dalam kurang hati-hati dalam hidupnya. Tapi kalau ahli ilmu hati-hati, ya. Nah, kalian dididik untuk menjadi ahli ilmu. Satu orang aja lebih ditakuti ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Jadi kalau santrinya 140 kali 1000 berapa? 140.000 rasanya, gitu kan? Karena paham ilmu. Tapi kalau nggak paham ilmu, dia nggak jeli, ya kan?
curi masih mencuri, gitu kan, masih membuli lagi, nggak ada harganya. 1/1000 dibandingkan orang ahli ilmu, nggak ada 1/1000-nya, ya kan? Makanya di sini coba dicek, ya. Jadilah santri yang cerdas. Anggaplah ini ya, kalau kalian teliti, ini adalah pangkal sumber dari kesuksesan kalian nanti, ya. Di antara keberkahan, ya, karena ditakzim kalian adalah kalian didoakan oleh teman-teman kalian, tetapi kalian tidak tahu. Dulu pernah kita bahas bagaimana Abu Darda dalam hadis yang panjang, ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, pada saat dialog dengan istrinya, dengan Ummu Darda. Abu Darda ini doanya, Allahumma ahsanta khalqi fahsin khuluqi, ya Allah, engkau telah membaguskan ciptaan atas diriku, maka baguskan juga hatiku. Ternyata akhlak itu adalah sumber, ya, atau faktor utama dia masuk surga. Karena apa? Dengan dia takzim, berakhlak baik, itu penuh barokah hidupnya. Kenapa? Didoakan oleh saudaranya, padahal kita tidak tahu, kita nggak minta didoakan. Nah, doa saudaranya ini pada saat tidak tahu kita, itu adalah doa yang sangat manjur, doa yang mustajab. Ketika kita doa itu nangis ya Allah di depan Ka'bah, gitu kan, lebih manjur doa kita, doa saudara kita pada saat kita berbuat takzim, berbuat baik. Maka inilah hidup barokah, banyak yang mendoakan, sehingga apa? Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita lalui. Mau gini Allah mudahkan, mau gitu Allah mudahkan. Kok gampang ya? Di dunia Allah mudahkan, apalagi nanti di akhirat. Ya. Makanya kalau hidup kita kepentok-pentok terus, kita introspeksi diri. Ya. Jangan-jangan ada satu kesalahan yang selama ini saya remehkan. Itulah. Santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sebentar lagi adalah Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, bulan yang penuh dengan keberkahan, ya. Makanya di bulan Ramadan itu banyak hadis-hadis, ya, ini bulan barokah. Kita hati-hati jangan sampai tidak mendapatkan dari keberkahan bulan Ramadan. Di antaranya apa? Jauhi qaulaz zur. Di antaranya yang bisa menghapus pahala-pahala atau keutamaan atau keberkahan Ramadan adalah qaulaz zur. Ngomong yang gak hati-hati, asal ngomong, itu bahaya. Makanya Ramadan ini mau dipastikan ini omongan saya, ya, ini bisa mendatangkan pahala atau menghapus pahala. Di Ramadan ini penuh ketaladuan. Hati-hati kalau kita berbicara, ya. Makanya kalau kita nggak bisa bicara dengan bagus, lebih baik kita banyak-banyak ngaji. Kalau kita mau, kalaulah ada di antara teman kita yang berbuat tidak mengenakan kita, lalu tidak sengaja kita mau ngomong dengan kata-kata yang, dengan balasan kata-kata, maka cegah dulu. Hati kita harus bisa mencegah, ya. Dipikir dulu, setelah kita pikir baru kita ngomong, jangan langsung bicara. Karena bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Jangan sampai keberkahan itu tidak kita dapatkan karena apa? Qaulaz zur, ya. Omongan-omongan yang buruk, omongan-omongan yang jelek. Dari sini ada yang ditanyakan?
Dan Allah juga summa inna Allah ta'ala barakal qur'ana fi datihi. Allah juga memberikan barokah pada zatnya Al-Quran. Yang kalian baca ini adalah sesuatu yang mendatangkan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Surat Shad ayat 29. Ya. Nanti harus tahu ini. Surat Shad ayat 29. Dihafal. Surat apa? Shad ayat 29. Ya. Ini tentang keberkahan Al-Quran. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Jadi Al-Quran itu membawa berkah. Ya. Banyak hadis-hadis betapa mulianya Al-Quran itu dihafal, diamalkan, keberkahannya luar biasa di akhirat. Ya. Al-Quran dan Ramadan ini ada dalilnya, dua-duanya adalah Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, dan Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah. Makanya Ramadan identik dengan Al-Quran, Al-Quran identik dengan Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan jadi barokah. Santri di pondok pesantren menghafal Al-Quran, nah, diharapkan juga hidupnya barokah. Untuk ngetes, ya, gini, kalau santri banyak masalah pusing, ya, itu banyak-banyaknya dia berinteraksi dengan Al-Quran. Ada sesuatu masalah yang kelihatannya susah dipecahkan. Caranya gimana? Santri baca Al-Quran aja, insya Allah nanti ada yang memecahkan. Kok bisa Ustaz? Ya, coba ya, dicoba. Karena baca Al-Quran ini kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat Nabi, orang-orang soleh, orang-orang mujahid ini adalah dia biasa berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga hidupnya tenang, hidupnya penuh dengan keberkahan. Sahabat Nabi yang paling malas itu bacanya satu hari satu juz. Jadi kalian kalau di rumah nanti, di rumah bukan di pesantren ya, satu hari satu juz baca Al-Qurannya, berarti kalian sebagaimana sahabat Nabi yang paling malas. Kalian pengen Allah muliakan sebagaimana sahabat Nabi atau tidak? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridhoi. Mereka punya kebiasaan membaca Al-Quran sehari satu juz. Itu paling malas. Yang rajin-rajin itu diantaranya adalah Utsman bin Affan. Ya, terus banyak sahabat-sahabat yang lainnya, apalagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu sehari ya 10 juz. Kalau bulan Ramadan bisa sehari khatam. Berarti apa? Kalau yang sehari khatam itu sehari 10 juz sampai khatam, berarti hafal Al-Quran. Kalau nggak hafal Al-Quran capek bacanya. Makanya di antara keutamaan orang hafal Quran itu dia bisa membaca banyak, tidak capek. Ya. Maka gunakanlah hafalan Al-Quran kalian untuk sering-sering membaca Al-Quran. Semakin banyak, semakin sering berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah hidup kalian semakin barokah. Ya. Bagaimana caranya biar hidup saya barokah? Barokah itu kan tenang, enak, nyaman, gitu kan? Doa Allah kabulkan. Sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Baca banyak, baca Al-Quran. Di rumah nanti, walaupun nggak di pesantren, di rumah tetap banyak baca Al-Quran. Ya. Makanya barang siapa keluarga, satu keluarga yang mendawamkan, ya,
yang mengistiqomahkan baca Al-Quran, maka keluarga itu menjadi keluarga barokah. Segala sesuatu diantaranya keberkahan, ya, yang kasat mata, terlihat oleh mata. Diantaranya adalah doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Kan biar berkah harus sering-sering interaksi sama Al-Quran. Nah, apabila interaksi Al-Quran yang dipaksa, itu gimana? Baik, sebagaimana disampaikan tadi, ayat Shad ayat 29, Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan barokah, ya. Bulan Ramadan, bulan diturunnya Al-Quran, maka Ramadan pun juga barokah. Santri yang berinteraksi dengan Al-Quran, sering baca Al-Quran, ya, itu juga insya Allah akan menjadi santri yang barokah. Nah, ada di antara santri yang memang langsung memahami dengan pengajian itu, dan memahami ini langsung dia semangat. Wah, saya ingin mendapat keberkahan dari Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran mendapat keberkahan dari Al-Quran, maka hidupnya insya Allah barokah, semuanya barokah, ya. Kalau dia doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insya Allah Allah di dunia Allah kasih, apalagi di akhirat, ya. Nah, bagaimana santri yang malas-malasan terus dipaksa biar barokah, nah, gitu kan. Jadi itulah pentingnya pendidikan, dan itulah juga keutamaan para ustadz. Keutamaan para ustadz itu maksa santri untuk kepentingan santri, ya kan? Jadi memang kadang masuk surga itu harus dipaksa. Walaupun maksanya dengan kadar tertentu, nggak mungkin santri nggak mau ngaji dipukulin biar ngaji, kan nggak ada. Ayo ngaji, kalau nggak ngaji nanti nilainya jelek, gitu kan. Biar apa? Karena kesadaran itu perlu pembiasaan, ya. Kesadaran itu perlu pembiasaan. Contoh, orang sholat, anak kecil pasti malas sholat, tapi dibiasakan terus, dibiasakan sampai dia ini kalau nggak sholat tidak nyaman. Begitu. Begitu juga menghafal Al-Quran. Suruh baca susah, suruh ngaji susah, terus dipantau terus sampai nanti dia merasa nikmatnya Al-Quran. Terus sampai dia pada saat nikmatnya Al-Quran, nah, luar biasa. Nah, santri kapan dia merasa nikmatnya dipaksa oleh ustadznya untuk menghafal Al-Quran? Nanti pada saat kalian sudah lulus. Pada saat kalian sudah lulus baru merasa, ternyata luar biasa. Seandainya dulu ustadz saya nggak memaksa saya untuk setoran, nggak mungkin saya bisa 10 juz. Mungkin juz 1 juz saja susah. Ya, begitulah. Mana dalam pendidikan harus begitu, ya. Masuk surga pun harus ayo masuk surga. Nah. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Imran ayat 110. Ya. Kebiasaan para sahabat Nabi, ya, kebiasaan ini yang menghantarkan para sahabat Nabi itu menjadi umat yang terbaik. Itu biasanya apa? Pokoknya dalam kehidupan sehari-hari amar ma'ruf nahi munkar. Orang diajak baik terus. Pada kemungkaran, pokoknya bagaimana kemungkaran ini biar bisa dihapus. Pokoknya di benaknya begitu. Dalam rangka apa? Agar mengajak orang untuk masuk surga. Nah, begitu. Itu kebiasaan yang sekarang ini sudah mulai pudar. Orang sibuk dengan ibadahnya sendiri-sendiri.
Jadi orang Yahudi. Jadi orang yang Yahudi dulu itu sibuk dengan ibadah sendiri, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan karena capek amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dimanapun kalian berada, ya, ini saya sampaikan, amar ma'ruf nahi munkar tegakkan. Di masjid anak-anak yang nggak bisa ngaji, anak kecil, ayo ngaji deh, ayo ngaji. Saya ajari, walaupun capek, walaupun korban tenaga, korban waktu apa, biasa sampai sekarang pun begitu saya. Walaupun kalau mas santri oke lah, anak-anak kecil sini ngaji, saya ajari istiqomah. Setiap maghrib hanya 5 menit belajar sama saya ngajian gitu, nggak lebih dari 5 menit karena saya mau ngajar yang besar-besar. Saya istiqomah itu dari dulu sampai sekarang masih di suatu tempat. Kalau anak nggak bisa ngaji saya ajar langsung. Jadilah kebiasaan itu. Kalau ada kemungkaran, nah kita berusaha berantas. Kalau nggak mau ngaji, sedikit-sedikit dipaksa. Nah, pokoknya harus ngaji. Nah, anak nggak mau sholat, ayo sholat. Kalau dia menolak, ya sedikit-sedikit dipaksa. Jadi kebaikan kadang itu kita menyambut kebaikan. Ibaratnya begini, ya. Kalau kalian di suatu tempat lalu kebakaran tempat itu, kita berusaha menolongnya dia, walaupun lagi tidur pun kita seret agar bisa keluar dari tempat itu agar dia tidak terbakar. Begitu. Itu kebakaran di dunia. Nah, apalagi santri, ya. Walaupun susah setoran, nggak mau setoran, nangis, tetap kita harus setoran. Ini lebih dari rumah yang kebakaran. Ini masalah akhirat. Begitu ya. Saya ibarat begitu. Makanya kadang kalau saya bangunin santri, nyuruh santri setoran itu saya agak galak, gitu kan. Karena saya ibaratkan, kalau rumah kebakaran saja itu saya paksa keluar, walaupun dia saya nggak mau keluar, saya mau bunuh diri saja, saya mau keluar, gitu kan. Nah mungkin saya keluar aja, udahlah, mau kebakaran mau nggak kebakaran silahkan, gitu kan nggak mungkin begitu. Nah ini apalagi masalah akhirat. Santri nggak ngaji ya dihukum, gitu kan, biar ngaji. Nanti santri nggak suka ya silahkan. Nanti kalau sudah lulus baru, oh iya Ustaz saya benar. Apalagi kalau sudah masuk surga kalian, oh saya masuk surga gara-gara dipaksa dulu ngajinya, begitu ya. Jadi maksa itu karena apa? Karena sayangnya guru kepada muridnya. Kalau guru hanya asal ngajar saja, mau bisa apa nggak bisa terserah, nah ini guru yang nggak sayang dengan muridnya. Ya. Guru itu sabar, bukan sabar ya. Guru yang tidak sayang dengan muridnya. Muridnya nggak dibimbing, nggak dipaksa untuk bisa. Ada lagi? Saya kira cukup sekian ya. Materi yang sederhana ini saya harapkan bisa dipraktekkan. Insya Allah sederhana ini kalau dipraktekkan akan menghantarkan mudahnya mencari dan mengamalkan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ini diamalkan, insya Allah suasananya akan menjadi bagus. Kalian akan dihormati itu. Barang siapa kakak kelas yang mengamal ilmu itu, dia akan dihormati, bahkan dilayani sama juniornya. Ya. Bagi barang siapa junior yang mengamalkan ilmu ini, dia akan dihormati dan dibantu oleh seniornya. Ini adalah kunci. Ya. Sekali lagi. Kenapa dulu pondok itu kan luar biasa? Kenapa dulu nggak ada bullying, sekarang ada bullying? Karena dulu mempelajari ilmu ini. Ya. Sekarang banyak yang sudah nggak dipelajari ilmu seperti ini. Yang dipelajari adalah ilmu-ilmu prestasi, sehingga menelurkan santri-santri yang kurang prestasi. Ya. Tapi kalau ilmu ini dipelajari, ini ilmu hati, ya. Ilmu tepat dalam berperilaku sebagai santri, maka insya Allah akan menjadi santri yang berprestasi. Ya, demikian ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.